didominasi ya, habis digunakan untuk menganalisis apa yang disebut tren ke depan dan tren global. Jadi baru itu. Nah, ini berarti kan sebenarnya belum sekali lagi memberi arah jalan. Kita harus kemana itu. Nah, kemudian jalur-jalurnya apa? Seperti tadi disampaikan oleh Pak Samto, kalau jalur itu ibaratnya jalan, apakah lewat jalan tol, apakah lewat jalan umum, nasional, provinsi, atau jangan-jangan ada yang makadam. Nah, isinya apa? Ya, saya paling tidak mendapatkan gambaran misalnya yang diamanatkan oleh Forum Ekonomi Dunia dan juga sudah kita adaptasi pada periode-periode lalu, bahwa barang bawaan kita itu kompetensi, karakter, literasi itu ya memang disebut, tapi baru menjadi bagian dari analisis itu. Nah, ini yang saya kira menurut saya. Nah, sepanjang berpuluh-puluh halaman dari dua dokumen itu, lebih dari 30 halaman dokumen itu, memang saya tidak menemukan diksi, ya, tidak menemukan terminologi pendidikan masyarakat dan literasi itu. Ada satu di dalam dokumennya Kemendikbud itu, literasi, tapi yang disebut literasi digital, berliterasi digital makin. Tetapi itu kan sebagai keterangan ya, sebagai atributif, bukan sebagai satu pokok yang memang penting menjadi isi dari pendidikan kita ke depan. Nah, ini kalau saya bayangkan seperti ini dan persepsi saya, kesan saya, impresi saya seperti itu. Nah, kemudian bagi saya, karena itu 2020-2035, maka itu masa depan. Bagaimanakah masa depan itu diungkai? Bagaimanakah masa depan itu direka? Jadi bagaimana mereka masa depan? Saya tidak menemukan di dalam dua dokumen itu rekaan masa depan. Kalau Jepang lah pernah, meskipun gagal, pernah misalnya Japan Calm, kemudian diubah menjadi masyarakat 5.0, tapi paling tidak itu kan masa depan yang dibayangkan. Nah, saya tidak menemukan gambaran masa depan yang dibayangkan di dalam dua dokumen itu. Seperti apa sebenarnya Indonesia masa depan itu? Jadi Indonesia masa depan itu seperti apa yang kita bayangkan bersama? Kecuali kita bicara tentang revolusi industri 4.0, digitalisasi yang makin masif, transformasi ekonomi, pentingnya kelas kreatif dan seterusnya. Tapi sebenarnya secara utuh seperti apa ya Indonesia masa depan itu? Nah, itu tidak tertera, bukan berarti tidak ada. Kementerian Perdagangan sudah menyusun Indonesia 4.0, kemudian lembaga-lembaga negara yang lain juga sudah mendiskusikan itu. Tetapi itu kan bukan bagian dari peta jalan ini. Mestinya bisa dirangkum, diresum, dipadatkan menjadi sebuah gambaran. Inilah gambaran Indonesia masa depan yang kita kehendaki, yang kita bayangkan bersama, dan akan kita capai. Seperti kalau kita pergi ke suatu tempat. Nah, kemudian juga manusia masa depan seperti apa yang kita bayangkan itu secara konstruktif, positif itu memang tidak tampak, kecuali secara normatif disebut profil pelajar Pancasila. Nah, tetapi sebenarnya isinya seperti apa ya selain yang normatif itu ya. Tapi yang konstruktif, yang substansial itu. Nah, seperti bayangan kita itu seperti apa? Kalau misalnya kembali lagi Forum Ekonomi Dunia lebih sederhana, gambaran manusia ke depan itu ya yang kompeten, yang literat, yang berkarakter, kemudian dijabarkan itu. Nah, kita itu sebenarnya apakah itu? Nah, kemudian kalau proses pendidikan itu sebenarnya ini soal-soal kecil ya, tapi karena kita bicara literasi, literasi berpangkal pada aksara, literasi berpangkal pada tulisan, kecermatan terhadap tulisan itu harus juga kita pertimbangkan. Nah, sebenarnya yang kita mau tuju dengan peta jalan sampai katakanlah di tujuan nanti itu manusia Pancasila atau pelajar Pancasila itu. Apakah kita selamanya akan jadi pelajar?
Jadi kita itu sebenarnya mau membentuk pelajar, semua manusia nanti setelah lulus ya tetap jadi pelajar Pancasila, atau proses pendidikan itu berjalan selesai maka akan terbentuklah manusia Pancasila. Ya bukan pelajar lagi. Nah, tetapi di dalam itu meskipun ini soal kecil ya, tapi itu saya kira kunci. Jadi yang kita bentuk itu manusia Pancasila, dan kita tidak perlu malu dengan Pramuka ya. Pramuka sudah lama lagunya Manusia Pancasila gitu. Dan itu pada masa Pak Harto juga Pancasila. Nah, jadi sebenarnya diksinya saya kira terminologinya yang lebih tepat itu manusia Pancasila atau pelajar Pancasila. Karena kalau pelajar itu asumsinya masih dalam proses belajar, masih dalam proses penggodokan di dalam institusi-institusi pendidikan, terlepas itu institusi formal maupun non formal dan informal. Tetapi terminologi itu saya kira bisa menimbulkan menjadi jalan simpang bagi kita. Nah, ini saya kira harus dipikirkan. Jadi proses pendidikan kita SD, SMP, SMA, SMK, pendidikan menengah, pendidikan tinggi itu tidak membentuk pelajar, tetapi membentuk manusia Pancasila yang seperti apa? Apakah literasi menjadi bagian entitas dari sifat-sifat manusia atau pelajar Pancasila itu? Nah, sampai hari ini kita tidak menemukan, paling tidak di dalam draft dua dokumen itu, dalam profil Pancasila itu kita tidak menemukan profil manusia literat, katakanlah gitu, pelajar literat, tidak disebutkan. Jadi sebenarnya juga tidak salah kalau anak-anak itu tidak begitu memahami suatu hal, karena memang tidak disebutkan secara eksplisit itu manusia literat atau pelajar literat itu menjadi tujuan kita. Nah, ini saya kira ringan tetapi bisa menjadi jalan simpang yang membuat kita ragu harus kemana. Nah, menurut hemat saya, sebuah masa depan untuk membentuk itu ini yang harus ada prediksi dan imajinasi. Mohon maaf, sejauh saya membaca dua dokumen itu, saya tidak mendapatkan gambaran Indonesia masa depan yang seperti apa yang konkret, kecuali analisis ini bisa kita masih rendah, time kita rendah, kemudian peer kita masih rendah, dan juga aspek ekonomi lain-lain itu. Nah, kemudian yang menurut hemat saya semuanya analisis prediktif. Nah, di dalam dokumen itu menurut hemat saya kok miskin imajinasi. Kita miskin imajinasi tentang masa depan kita. Silakan nanti kalau saya keliru ditambahkan, dikoreksi oleh teman-teman sekalian. Tapi kondisi keindonesiaan masa depan kita itu seperti apa itu tidak terimajinasikan dengan bagus. Padahal kita ingat kata Ben Anderson bahwa Indonesia adalah komunitas yang terimajikan. Tetapi di dalam dokumen ini ya kecuali ya kita sudah virtual, internetisasi, literasi digital, masyarakat virtual dan seterusnya. Tapi sebenarnya apakah itu gambaran utuh Indonesia? Jangan-jangan itu adalah perspektif urban atau bias urban saja. Indonesia tidak bisa dibaca hanya dengan perspektif kekotaan saja. Nah, kemudian di dalam naskah itu kondisi masa kini yang kita hadapi itu luar biasa banyak dianalisis. Yang disebut tren-tren masa depan, tren kini, keadaan kita kini itu juga ya. Tetapi menurut hemat saya tidak muncul yang disebut pendidikan masyarakat dan literasi itu, tidak banyak. Dari sekian tren, mungkin 10 atau 11 tren yang dicantumkan di dalam dokumen Kemendikbud itu, saya hanya mendapatkan satu kata yang ada literasinya, yaitu berliterasi digital. Selebihnya tidak ada berpuluh-puluh, kecuali kembali lagi ini infografis, tabel-tabel, kemudian histogram yang begitu banyak, kemudian perbandingan itu. Jadi kondisi masa kini yang kita hadapi itu seperti apa? Saya kira kita diajari untuk melakukan berbagai analisis ya. Mau pakai analisis apa saja boleh lah.
pakai analisis SWOT, gunung esnya Petersen, kemudian USG dan lain-lain bisa. Tetapi satu hal yang menurut hemat saya tidak tampak pendidikan masyarakat dan literasi. Jadi literasi dan pendidikan masyarakat seperti terpinggirkan, bahkan terkeluarkan, tereksklusi di dalam analisis kondisi masa kini kita itu. Nah, kondisi depan. Nah, di dalam analisis kondisi ini, saya melihat urean-ureannya. Pada satu sisi ada euforia, euforia bahkan satu glorifikasi kegembiraan berlebihan, pemujaan bahwa kita akan datang juru selamat bernama zaman digital, virtualisasi, itu seperti glorifikasi. Tapi satu sisi yang lain itu kan teknologis ya. Kita nanti akan menjadi satu manusia teknologis atau bagaimana? Karena di sisi yang lain sebagai konsekuensi dari digitalisasi, internetisasi itu, kita sebenarnya bagaimanapun bukan tergelontor berbagai aspek yang bukan dimensi material kebudayaan, tetapi dimensi sosial dan dimensi simbolik. Salah satunya adalah elemen-elemen kebudayaan. Elemen-elemen kebudayaan saya kira bagian penting dari literasi, karena literasi adalah satu tiang panjang dari kebudayaan yang kita inginkan. Tetapi mohon maaf, di dalam dokumen Dikbud sama sekali tidak muncul. Di dalam dokumen Komisi 10 itu muncul, tapi kita seperti defensif dan bahkan punya persepsi negatif. Bapak Ibu kawan-kawan bisa membaca misalnya budaya pop itu dianggap ancaman yang mengganggu identitas nasional kita. Mengapa tidak memperkaya? Apakah itu sebenarnya ancaman atau sebenarnya itu sebuah tuntutan yang harus kita respon dengan tanggap? Jadi kita seperti gamang terbata-bata menghadapi budaya pop itu. Padahal budaya pop silih berganti. Dulu pop Amerika, lalu pop Jepang, sekarang pop Korea. Nah, ini jelas disebut sebagai ancaman identitas budaya. Nah, apakah ini suatu kenyataan? Jangan-jangan itu fenomena urban juga yang sangat khusus, tidak menjangkau keseluruhan Indonesia. Jadi ini. Nah, kemudian saya kira inilah apa yang harus kita lakukan ke depan. Jadi strateginya apa, jalurnya apa. Nah, lagi-lagi saya tidak melihat diksi atau terminologi pendidikan masyarakat dan literasi itu. Nah, karena itu peta jalan pendidikan Indonesia draft ini masih belum memberi tempat yang layak, yang kuat pada pendidikan masyarakat dan literasi. Padahal di luar itu, di luar dokumen ini, kita terus bergerak. Kita bergerak ke seluruh pelosok Indonesia, kawan karem, forum taman bacaan masyarakat, pustaka bergerak, dan elemen-elemen lain terus bergerak menggiatkan literasi. Dan apalagi pada masa pandemi, sebenarnya yang bekerja adalah pendidikan masyarakat dan pendidikan keluarga. Pendidikan sekolah adalah lumpuh. Jadi tidak masuk akal ketika pandemi mengajari kita, mengingatkan kita agar pendidikan masyarakat dan pendidikan keluarga itu menjadi bagian terhormat dari jalur pendidikan. Di dalam dokumen ini tetap saja mengedepankan, menomorsatukan pendidikan persekolahan. Memang iya, seharusnya itu lebih diurai ulang, kemudian bagaimana ditata ulang, kemudian menjadi sebuah sinergi baru. Nah, ini saya kira kan isinya apakah literasi tidak punya tempat, apakah bentuknya tidak juga melibatkan dibentuk oleh pendidikan masyarakat. Kalau saya bayangkan ya masyarakat Pancasila itu harus ada unsur ini selain unsur-unsur yang sudah disebutkan di dalam undang-undang, karena mau tidak mau sekarang ini semuanya literasi. Nah, saya kira
kita memiliki gairah untuk membangun kompetensi dalam arti kreativitas dan inovasi yang sudah banyak disebut orang, dan literasi itu banyak, tetapi belum masuk di situ. Saya kira kita punya niat baik ya, kita bersama, sebagian besar pemangku kepentingan pendidikan ini punya niat baik, baik yang di dalam pemerintahan, di dalam negara maupun di luar negara ini. Tetapi sekali lagi tidak masuk ke dalam dokumen ini. Kemendikbud sendiri punya niat yang luar biasa dan kita menjadi bagian yang ikut menggerakkan itu. Demikian juga misalnya Kemenko saya lihat mulai ada deputi literasi, kreativitas dan inovasi. Sebenarnya itu ada niat baik. Tetapi kembali lagi kita lupa menyuratkannya di dalam dokumen ini. Nah, kalau tadi saya sampaikan pandemi dan digitalisasi, sebenarnya saya kira itu telah mengajarkan pada kita betapa rentannya, betapa rapuhnya pendidikan sekolah. Apakah 3 jalur ini harus tidak kita seimbangkan kembali? Pendidikan setelah pandemi ini 2020-2035 itu harus memberi porsi yang seimbang pada pendidikan masyarakat dan pendidikan keluarga, pendidikan sekolah. Nah, kita ingat kalau kita tidak hanya berpikir kewenangan, tugas pokok dan fungsi Kemendikbud Ristek saja, tentu kita akan menjumpai. Misalnya kita berpikir juga dalam konteks pendidikan yang diurusi Kemenang, kita akan mendapati pondok-pondok pesantren dan sebagainya itu adalah pendidikan masyarakat. Dan itu sepi dari perbincangan di dalam dokumen ini. Jadi dokumen ini belum juga membincangkan seperti apakah kondisinya, dan ke depan, katakanlah kondisi pondok-pondok pesantren itu akan seperti apa, menjadi lembaga-lembaga pendidikan apa, manusia lulusan-lulusannya, santri-santrinya itu akan menjadi seperti apa. Jadi mulai dini. Nah ini saya kira perlu kita renungkan kembali bahwa sebenarnya antara pendidikan sekolah dan pendidikan masyarakat juga di tempat lain itu perlu mendapatkan porsi seimbang, dan pada zaman sekarang perlu arsiran-arsiran itu. Sinergi antara ketiganya lebih harmonis lagi lah, lebih kuat lagi. Saya kira pelajaran dari pandemi memberi pengetahuan pada kita, sekolah tergopoh-gopoh, kalang kabut, bagaimana mendidik anak-anaknya, rumah juga rasanya lumpuh pertama kali, kalang kabut bagaimana mendidik anak-anaknya yang tiba-tiba di rumah. Disitulah kita saya kira perlu memberi keutuhan ini seperti dulu pernah dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, peta jalan itu secara umum, mohon maaf bagi kesan saya itu masih defensif, gitu, kurang progresif. Gitu. Apakah ini sebuah mentalitas Erlander atau kegopoh-gopohan kita ya? Kegopoh-gopohan kita. Sepanjang saya lihat analisis tren global itu, kita seperti memiliki perasaan cemas, perasaan takut dengan apa yang menggelontor kita. Mulai dari budaya, teknologi, kemudian pekerjaan, ekonomi, dan seterusnya, seolah-olah itu semuanya ancaman yang membuat kita cemas, mungkin gemetar, karena itu defensif. Itu kelihatan dari diksi-diksi dan terminologinya. Budaya sebagai ancaman ini, kita masih rendah tingkat literasi kita. Nah, tentu berbeda-beda ya kira. Mengapa literasi rendah kalau di sekolah, kalau di luar masyarakat, problemnya akan bermacam-macam. Kawan-kawan Taman Bacaan Masyarakat ini saya kira sudah menjumpai beragam masalah. Mungkin di negara lain yang bagus tingkat literasinya, indeks literasinya, tidak semata-mata TIMSS atau PISA, itu tidak menjumpai permasalahan di Indonesia. Ya, mau tidak mau, kalau saya sangat terkesan dengan kisah-kisah pilu literasi yang dibukukan oleh Nur Hadi Sirimoro itu ya, berjudul Setan Bermata Runcing. Ada berbagai kalangan masyarakat kita yang lebih baik tidak literat, lebih baik buta huruf, karena tahu pena, tahu huruf, tahu tulisan itu mencelakakan. Karena tiba-tiba harus tanda tangan dokumen, lahan, hutan adatnya hilang, dan seterusnya.
Sehingga kelompok-kelompok masyarakat adat kita itu juga memandang pena dan tulisan itu sebagai setan bermata runcing. Kendala ini mungkin di tempat lain tidak bisa, tapi kita menjumpai itu. Nah, ini defensif. Kemudian dipenuhi fobia ya. Kita seolah-olah takut ini, dan seterusnya. Nah, karena itulah kemudian semuanya kalau bisa diambil digenggam oleh satu satuan, yaitu pendidikan formal. Pendidikan sekolah. Dan itu tampak di dalam beberapa program yang menurut saya secara sporadis. Misalnya ada dokumen akan memperbanyak, memperbesar, memperkuat ruang kelas. Loh, katanya sekarang itu sudah disrupting kelas. Sekarang kenapa harus dibangun kelas? Nah, jadi sebenarnya apa ya? Harus jelas. Ini dipenuhi fobia. Kemudian cenderung monolitik ya. Kita monolitik tidak dalam arti berpikirnya konteksnya kebutuhan Kemendikbud, bukan kebutuhan Kemenak juga, kebutuhan pihak-pihak yang lain atau pihak-pihak yang mengemban fungsi-fungsi pendidikan di Indonesia ini. Nah, karena itu tidak heran pendidikan masyarakat, kalau kita berpikir lebih luas, pendidikan masyarakat itu tidak hanya kursus pelatihan yang biasanya diurusi Kemdikbud, tetapi juga tentang pondok pesantren mulai ula, wusta dan bahkan pondok-pondok salaf ya, itu saya kira tidak terangkul di dalamnya. Inilah yang menurut saya sebut monolitik, dan itu berarti cenderung parsial. Selain cenderung parsial ya, jadi tersekat-sekat, terpotong-potong, tidak jelas. Nah, bagi saya itu mestinya ada analisis dulu, kemudian barulah sebenarnya strategi-strategi kita di mana. Nah, lalu saya ingin menjawab pertanyaan awal, lalu di manakah pendidikan masyarakat dan literasi itu? Kira-kira masih dianggap sebagai penonton sepak bola pendidikan kita itu. Ibaratnya masih menjadi penonton, belum menjadi pemain di dalam memenangkan pertandingan sepak bola pendidikan itu, ibaratnya begitu. Literasi dan pendidikan masyarakat tampak di pinggir, kalau tidak sebagai penonton, sebagai pemain cadangan saja. Nah, saya kira ini tantangan kita semuanya untuk memberikan sumbangan, memberikan usulan kepada Kemdikbud atau Komisi 10 agar peta jalan pendidikan ini lebih proporsional menempatkan kebutuhan-kebutuhan kita masa depan. Nah, parsialnya itu misalnya yang selalu disebut itu ancaman dan peluang. Tetapi kelemahan-kelemahan kita, kelemahan literasi kita seperti apa, sebabnya apa, tidak banyak diteliti ya. Kecuali dua itu tadi, ancaman dan tantangan. Itu terlihat dari diksi-diksi kalau kita menggunakan analisis semantik. Jadi garis besarnya begitu. Garis kecil-kecilnya itu tugas Kang Maman dan Mbak Sofi. Terima kasih Pak Heru, saya kembalikan. Moga-moga ini bisa membuat orang bingung dan kita bisa berdiskusi. Terima kasih Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Joko Saryono atas ilmunya, inspirasinya dan kritiknya ya terhadap peta jalan pendidikan kita. Ada beberapa hal yang saya terhenyak dengan apa yang disampaikan sama Prof. Joko Saryono. Yang pertama, barangkali ini juga dialami oleh kita semua ya. Kita terpaku dengan memahami konten, ingin tahu apa sebenarnya yang ada di dalam peta jalan pendidikan kita, tetapi kita melupakan satu hal. Ini satu hal, yaitu dokumennya dasarnya apa. Itu juga tidak sempat terpikir barangkali oleh semua banyak orang, padahal itu landasan penting gitu. Jadi kita kurang tabayun jadinya kan, menelisik lebih jauh sebenarnya dasar-dasarnya ada di mana, referensinya ada di mana. Ini PR kita gitu semuanya. Kemudian yang kedua, ada hal yang tadi saya sebut sebagai representasi ya. Sebenarnya peta ini representasi siapa? Indonesia sangat plural ya, sangat majemuk dengan berbagai dinamikanya, budayanya, sosialnya, ya semuanya ada. Tetapi kok yang muncul kemudian peta jalan ini adalah melulu soal pendidikan, sehingga
pendidikan masyarakat dari aspek diksi, terminologi, ya konsepsinya juga tidak ditemukan secara jelas di sini. Nah, ini terima kasih Prof. Joko Saryono, sangat ini ya membuka wawasan kita bersama untuk berdiskusi lebih lanjut. Kemudian saya sampaikan kepada teman-teman pegiat literasi yang mengikuti acara ini, yang mulai terusik nih tentang banyak pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat ya, sehingga nanti bisa saya sampaikan secara sesi pemateri ini bisa diselesaikan. Kemudian teman-teman juga karena ini alhamdulillah ini full ya, jadi 100 kuota Zoom-nya udah terisi penuh. Mungkin banyak teman-teman bisa menyaksikannya di YouTube Forum Taman Baca. Oke, untuk pemateri selanjutnya Ibu Sofi Dewayani. Mungkin Ibu Sofi Dewayani bisa mengupas dari aspek literasinya, risetnya, dan pengalaman Bu Sofi terkait dengan literasi yang kemudian ada nggak posisinya di peta jalan pendidikan kita. Pada Bu Sofi Dewayani, kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heru dan Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Tadi pas sekali ya, Prof. Joko dihadirkan sebagai pembicara pertama dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik ya. Saya juga jadi tergelitik dan tergugah juga ingin melanjutkan pertanyaan-pertanyaan itu. Mudah-mudahan kita bisa mendiskusikannya dalam kesempatan kita kali ini. Ini Prof. Joko ini selalu memantik ya kita untuk bisa keluar dari status quo. Saya akan share screen dulu. Sama dengan di Malang ini di Cimahi, ini juga lebat. mendung juga ini saya, tapi tidak sebesar di Malang hujannya tadi sampai terdengar ini duduknya segala macam. Oh ini apakah terlihat? Ya. Ya. Mungkin di sini saya fokus pada literasi kritis ya. Saya lihat ini sebuah fenomena menarik ini Prof. Joko, literasi kritis ini menjadi sebuah diskursus yang sekarang ini menjadi kekinian ya. Kita dituntut dalam beberapa tahun ke belakang dan dalam beberapa kurikulum berpikir kritis, literasi kritis ini menjadi sesuatu yang saat ini coba dibuat menjadi arus utama begitu ya. Mudah-mudahan ini bukan berangkat dari inferiority complex kita sebagai bangsa yang selalu digaung-gaungkan kita kalah begitu ya dalam tes PISA ya, dan kebetulan di situ literasi kritis itu menjadi salah satu parameter begitu kan, salah satu level kognisi yang diukur pada tes PISA. Tetapi ada perubahan-perubahan dalam kebijakan sekolah begitu ya yang mungkin juga saat ini perlu mungkin kita refleksi, dan mungkin gerakan literasi masyarakat dan literasi keluarga juga perlu mencari tempat dalam arus perubahan itu, dalam perubahan kebijakan atau tren begitu ya, kebijakan pendidikan terkait literasi dan numerasi, di mana tempat kita begitu sebagai gerakan literasi masyarakat dan literasi keluarga. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman TBM untuk melihat apa sih yang menjadi tren saat ini ya dalam konteks gerakan literasi sekolah. Sebagaimana kita tahu, pandemi ini telah mengubah ruang belajar kita. Ruang belajar sudah extended begitu ya. Ruang-ruang kelas itu menjadi keluar dari tembok-tembok begitu ya, tembok-tembok yang selama ini bersifat tradisional, karena belajar itu saat ini ditantang begitu untuk dilaksanakan juga di luar ruang kelas tersebut. Meskipun untuk itu tentunya belum ideal juga yang terjadi, karena untuk itu bergantung sekali pada teknologi, dan kita tahu bahwa banyak keluarga, banyak rumah di Indonesia yang belum terhubung dengan teknologi ini, sehingga mereka sama sekali tidak belajar. Sehingga sekarang itu yang disebut dengan learning loss itu menjadi suatu fenomena ya, dan literasi loss malah. Literasi loss ini belum pernah dikaji secara khusus di Indonesia, tetapi saya lihat di beberapa sekolah di perbatasan memang betul-betul terjadi ini Mas Heru. Jadi anak-anak kelas 4 yang memang lupa alfabet dan kemampuan membacanya beranjak lagi ke nol begitu ya. Mungkin teman-teman juga menyaksikan banyak hal seperti ini. Tapi menariknya ada kajian lain yang mengatakan bahwa learning loss itu tidak ada, karena makna belajar itu bertransformasi.
karena kita belajar tidak dengan model-model atau metode yang tradisional, yang konvensional, tetapi bagaimana kita belajar itu sangat ditentukan oleh bagaimana interaksi kita dengan teknologi. Jadi ini menurut saya menarik, kajian yang mempertanyakan apa parameter learning loss yang dipakai oleh lembaga-lembaga dunia yang bisa mengidentifikasi itu sebagai loss, begitu ya. Karena kalau seluruh dunia anak-anak mengalami loss, tentu tidak ada yang lost, tidak ada yang left behind gitu ya. Jadi karena semuanya tertinggal. Apakah betul tertinggal? Apakah memang cara kita belajar yang berubah seperti itu? Jadi mungkin pandemi ini mengubah paradigma belajar, mengubah sumber belajar, mengubah tempat belajar, mengubah sekat-sekat. Jadi memang luar biasa sekali, dan saya pikir ini menjadi satu hal yang perlu kita refleksi bersama-sama. Kemudian juga bagaimana ini Prof. Joko seringkali mengatakan ya, saya lupa istilahnya, pandemi informasi atau banjir informasi selama pandemi ya. Ketika saat ini siswa terpajan secara lebih lama kepada gawai, demikian juga orang dewasa, dan mereka menjadi pengguna gawai yang lebih aktif begitu melalui berbagai sosial media yang saat ini mudah diakses dengan kuota. Kebijakan kuota juga berdampak kepada keterpajanan anak kepada gawai begitu, sehingga banyak guru-guru yang mengeluhkan bahwa anak pegang gawai tapi bukan untuk belajar, bukan untuk mengerjakan tugas begitu ya, tapi untuk mengakses misalnya konten yang dianggap tidak bermanfaat seperti itu. Tapi ini sebetulnya kan tantangan untuk dunia pendidikan ya, apa yang kita sebut sebagai bermanfaat, apakah kemanfaatan itu begitu ya. Dan ini juga merupakan tantangan bagi dunia pendidikan untuk menerjemahkan materi begitu dan media dalam persepsi apa yang disukai oleh anak-anak, sehingga mereka bisa menjadi agent begitu kan, menjadi subjek begitu dari kegiatan belajar mereka begitu ya. Kalau tadinya dengan pembelajaran tradisional mungkin mereka menjadi objek dari informasi, tetapi karena mereka digital native dengan pembelajaran yang berfokus pada teknologi ini adalah kesempatan untuk menjadikan mereka sebagai subjek dari kegiatan pembelajaran, karena mereka lebih terampil daripada orang tua dan daripada guru-gurunya. Nah, ini bagaimana kita sebagai orang dewasa bisa mengejar begitu ya, bisa keep up dan bisa belajar dari para digital native ini. Ini sebetulnya fenomena menarik. Kemudian kesadaran terhadap teknologi, kesadaran terhadap sains, fenomena sains, kesehatan itu juga meningkat begitu ya, karena sekarang ini informasi tentang virus, tentang vaksin merupakan informasi yang sifatnya bukan akademik dan saintifik lagi, tapi sifatnya sudah populer. Karena diviralkan, dibicarakan, didiskusikan dalam ruang publik, dan dibaca dengan penuh rasa ingin tahu. Seperti itu. Jadi ini juga merupakan fenomena menarik begitu ya, ketika jargon-jargon kesehatan itu menjadi sumber dari rasa penasaran banyak orang. Nah, kalau tadi Prof. Joko banyak mengulik dokumen ya, saya memang belum membaca secara perinci begitu, tetapi memang ada beberapa clue yang saya temukan begitu dari yang literasi ini dimasukkan dalam indeks pembangunan manusia begitu ya, ada yang dimasukkan dalam revolusi mental di sini dan pembangunan kebudayaan. Jadi pengembangan SDM itu sedikit banyak di sini saya lihat berorientasi kepada literasi ya. Literasi menjadi modal sosial dan modal budaya begitu kan. Tetapi tentunya ini masih terlalu bersifat jargon yang perlu kita terjemahkan secara taktis dalam langkah-langkah dan strategi begitu ya. Karena kalau saya breakdown lagi, memang jatuhnya itu pada penamaan ya. Saya khawatir juga mudah-mudahan ini tidak menjadi diskursus atau jargon saja gitu ya, budaya literasi ini, tetapi kita lihat mudah-mudahan ini juga terjemahkan juga gitu dalam strategi-strategi yang taktis. Saya berusaha lihat lagi bagaimana ini diterjemahkan begitu ya. Kelihatannya budaya literasi ini masih pada aspek kegiatan dan akses. Karena di sini diterjemahkan dalam satu paparan begitu Perpusnas masih terkait dengan budaya membaca. Jadi dari jumlah bahan bacaan yang dibaca, yang diakses, dan kemudian frekuensi seseorang mengunjungi perpustakaan atau taman bacaan masyarakat.
Ini adalah beberapa indikator yang juga dikaji oleh Puslijak ya ketika mereka meluncurkan indeks ahli baca beberapa saat yang lalu. Ini sama dimensi budaya literasi, jadi aspek akses dan kegiatan yang dilihat di sini. Nah, tentunya ini akan kita kaji lagi apakah ini cukup begitu ya, mengingat saat ini sepertinya kegiatan literasi sekolah sangat berorientasi pada literasi kritis. Yang literasi kritis ini, menurut pencetusnya, yaitu Paulo Freire, ini justru bukan berasal dari ruang kelas, begitu kan? Tapi ini berasal dari masyarakat. Karena kajiannya Paulo Freire ini, dia mengkaji masyarakat yang selama ini dianggap tidak literat, sama seperti penelitiannya Brian Street, gitu ya. Pembelajar dewasa begitu ya atau adult education yang menggunakan aktivitas-aktivitas baca tulis sebagai momentum untuk memahami, tidak hanya memahami informasi baru, tetapi juga mencari pemaknaan baru dan mengidentifikasi permasalahan, kemudian mencari solusi dari permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut. Jadi ini Paulo Freire ini yang sebetulnya juga bukan hal yang baru ya kalau kita bicara tentang filosofi pendidikan lokal. Ki Hajar Dewantara juga sebetulnya mengatakan itu. Tapi kemudian diterjemahkan dalam konteks literasi sekolah menjadi pendidikan yang memberdayakan atau pendidikan yang seharusnya tidak seperti sistem perbankan di mana siswa dianggap sebagai kertas kosong atau entitas yang tidak tahu apa-apa begitu ya. Tapi dalam konteks pedagogi, guru berperan mengaktifkan apa yang sudah siswa tahu, apa yang sudah siswa alami, gitu ya, sehingga mereka bisa dibimbing melalui kegiatan-kegiatan perancah atau scaffolding begitu untuk mengembangkan pengetahuan yang lebih tinggi seperti itu. Jadi ini yang literasi kritis yang menariknya ini berawal dari literasi masyarakat tapi kemudian diterjemahkan dalam pedagogi di ruang kelas. Jadi ada kegiatan diskusi yang dicontohkan begitu ya dalam banyak kajian yang menerjemahkan studinya Freire ini dan bagaimana kegiatan-kegiatan dengan pertanyaan pemantik dilakukan untuk bisa mengaktifkan pengetahuan latar siswa yang saat ini sudah menjadi sebuah terminologi dalam dunia pedagogi ya. Nah, kita lihat misalnya di AKM ini yang menggantikan ujian nasional ya, salah satu pilar dari asesmen nasional yang juga melakukan survei terhadap lingkungan sekolah dan survei karakter, dan literasi membaca di AKM ini sangat berorientasi pada literasi kritis. Jadi tidak hanya siswa nanti diuji kemampuannya dalam menemukan informasi, tetapi juga bagaimana memahami informasi tersebut, baik secara literal, misalnya yang diukur dari pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, tetapi juga informasi yang sifatnya inferensial. Jadi memahami keseluruhan bacaan dulu untuk dapat menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan informasi yang tidak tersurat begitu ya, pertanyaan yang sifatnya asumtif dan prediktif terkait dengan bacaan. Dan kemudian juga kemampuan siswa untuk menilai informasi, mengevaluasi, menilai sajian, menilai kualitas visual, kemudian merefleksi, menghubungkan informasi tersebut dengan pengalamannya, itu menjadi kemampuan yang juga diuji oleh AKM ini. Dan saat ini sudah mulai nih Mas Heru dan Pak Joko ya, mungkin Mas Heru juga sudah tahu bahwa hasil AKM ini digunakan untuk merefleksi proses pembelajaran. Jadi saat ini guru didorong untuk tidak menyalahkan begitu ya kalau siswa nanti skor AKM-nya tidak baik begitu ya, tetapi guru merefleksi itu terhadap bagaimana dia menyelenggarakan pembelajaran begitu. Jadi performa siswa nanti bukan sepenuhnya tanggung jawab mereka. Kita lihat juga bahwa dalam pandemi ini pembelajaran difokuskan pada kecakapan yang dianggap esensial, yaitu pembelajaran literasi dan numerasi. Jadi misalnya Kemendikbud telah membuat prototip gitu ya, membuat contoh inspirasi bagi kegiatan pembelajaran jarak jauh dalam bentuk modul literasi dan numerasi di SD. Jadi teman-teman TBM mungkin berkesempatan begitu jalan-jalan ke laman Kemdikbud ya, bersama hadapi corona, di sana ada modul literasi dan numerasi.
Mengapa disebut modul literasi dan numerasi? Karena memang inginnya ini yang difokuskan. Modul ini sebetulnya adalah modul tematik, di mana semua adik-adik sudah dipetakan, gitu ya, kompetensi dasar di semua mata pelajaran, dan diramu dalam tema-tema yang sifatnya keseharian. Ada bacaan-bacaan di sana, ini untuk mengantisipasi siswa yang tidak bisa mengakses buku ya. Mereka bisa membaca berbagai teks setiap hari, baik teks yang sifatnya fiksi maupun non-fiksi, dan ada bacaan-bacaan yang tidak diikuti pertanyaan. Jadi memang hanya kegiatan membaca untuk kesenangan saja, begitu ya. Dan siswa mencatat bacaan, penulis, dan tanggapannya terhadap bacaan tersebut secara singkat, begitu. Ini menunjukkan pengaruh utamaan literasi ini memang saat ini kuat sekali, terutama dalam masa pandemi ini. Dan saat ini juga sedang digagas berbagai pendekatan untuk menguatkan strategi literasi dalam pembelajaran, kemudian proyek-proyek pembelajaran yang sebetulnya telah menjadi amanat dalam beberapa kurikulum, tapi dikuatkan lagi, misalnya proyek-proyek kurikuler seperti itu untuk mendorong siswa untuk misalnya mengidentifikasi permasalahan di sekitar sekolah, kemudian merumuskan solusi terhadap permasalahan tersebut, merumuskan apa perannya sebagai agen perubahan dalam solusi tersebut. Saat ini sedang didorong dan sekolah juga diharapkan menggalakkan proyek-proyek pembelajaran ini, pembelajaran berbasis proyek ya, yang biasanya kita kenal. Nah, ini adalah contoh modul yang tadi saya sebutkan, begitu, ada teks bacaan yang mendiskusikan tema-tema yang relevan, tema-tema yang sebetulnya sudah ada dalam kurikulum, hanya disajikan dalam teks fiksi yang lebih menarik lagi, dan juga teks visual atau infografik. Ini adalah contoh pertanyaan yang berorientasi pada AKM ya, jadi ada pertanyaan yang sifatnya di level kognisi pertama, menemukan informasi, kemudian memahami, dan juga menganalisis dan merefleksi. Nah, menyimak dari kecenderungan gitu ya dalam kebijakan literasi dan numerasi di sekolah, tentunya kita perlu merefleksi kemudian di mana tempat literasi masyarakat seperti itu. Kalau misalnya masyarakat itu saat ini dituntut perannya sebagai lokus belajar baru yang merupakan perpanjangan dari sekolah gitu ya. Tentunya mengamati kecenderungan tersebut, kita juga merefleksi bahwa seharusnya kegiatan-kegiatan membaca tidak hanya berhenti pada kampanye-kampanye membaca. Meskipun kita mengakui bahwa itu masih menjadi masalah, begitu ya. Tapi bagaimana kegiatan interaktif dengan bacaan itu ditumbuhkan lagi, tidak hanya kita menjadi objek dari bacaan kita, tetapi sebagai subjek. Seperti yang ditekankan oleh Paulo Freire, bahwa ketika kita membaca, kita menghubungkan teks yang kita baca dengan diri kita dan dengan dunia di sekitar kita. Begitu kan ya, ini yang saat ini didorong dengan berbagai strategi. Dan saya melihat di banyak kegiatan di literasi masyarakat ini bukan hal yang baru sebetulnya. Seperti misalnya saya juga melihat juga banyak teman-teman pegiat literasi yang sudah mengadakan ya atau menginisiasi banyak kegiatan-kegiatan dengan bacaan begitu, untuk memastikan bahwa koneksi antara text, self, and the world ini terjadi. Seperti misalnya ketika kita menghubungkan teks dengan pengalaman anak, kita kan bertanya, setuju nggak dengan tokoh itu? Setuju nggak dengan tindakannya? Gitu ya. Apakah kamu pernah mengalami hal seperti ini? Seperti itu. Kemudian begitu juga mengaitkan teks dengan teks lain. Sama nggak dengan itu, dengan yang lain? Sama nggak dengan film yang itu gitu ya, lebih seru mana dengan filmnya, seperti itu. Dan kemudian menghubungkan teks dengan dunia. Ada nggak tokoh seperti ini dalam dunia nyata, seperti itu. Masalah ini dihadapi juga nggak oleh orang lain secara nyata begitu ya, atau berlebihan nggak cerita ini, seperti itu. Itu adalah pertanyaan sederhana yang juga sebetulnya menumbuhkan literasi kritis, teman-teman. Nah, saat ini banyak sekali sebetulnya kalau kita bicara literasi masyarakat, banyak yang perlu dilakukan ya, terutama dalam konteks pemulihan sekolah atau school recovery dan learning loss. Saat ini misalnya Satgas GLS sedang menyosialisasikan strategi penguatan literasi numerasi ini,
Misalnya telah diadakan sosialisasi kalau karena Satgas GLS ini di bawah ini ya Sekjen Paudikdasmen. Jadi banyak kegiatan yang terkait dengan sosialisasi, tapi mudah-mudahan tidak berhenti hanya pada sosialisasi, tapi juga diharapkan akan menjadi gerakan begitu ya. Mendorong pemangku kepentingan di daerah untuk membentuk juga tim pendamping literasi daerah. Sebetulnya ini juga sudah dikuatkan dengan surat edaran Dirjen Pak Hamid ketika itu yang menghimbau daerah-daerah untuk membentuk Satgas GLS di provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, tapi sayangnya hingga saat ini baru Provinsi Kaltara dan Provinsi Riau yang ada Satgas GLS-nya. Dan ini sedang digalakkan lagi, gitu ya, karena justru di masa pemulihan sekolah ini penting sekali Pusat Pendidikan, sekolah, masyarakat, dan keluarga bahu-membahu karena pemulihan sekolah, learning loss tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah seperti itu. Jadi misalnya tahun lalu kami sudah membantu beberapa provinsi untuk mengajak pegiat TBM untuk turut serta begitu ya memikirkan inisiatif-inisiatif literasi yang nanti bisa dihimpun dalam gerakan-gerakan literasi. Misalnya IPB ini adalah salah satu contoh bagaimana perguruan tinggi bisa berperan ya menggandeng teman-teman pegiat TBM untuk bisa membantu guru untuk memetakan siswa yang tidak terakses kepada gawai, tidak terakses kepada jaringan, pegiat TBM mengunjungi mereka karena rumah mereka jauh-jauh dan bebannya terlalu berat bagi guru untuk membantu mengatasi masalah ini ya. Jadi teman-teman pegiat TBM membantu guru untuk mengunjungi rumah-rumah siswa tersebut dan mendampingi mereka belajar karena di sana literacy loss memang sudah terjadi. Banyak hal yang bisa dilakukan teman-teman pegiat TBM untuk bisa membuktikan bahwa memang betul-betul literasi masyarakat bisa menjadi lokus ya perpanjangan dari pusat sumber belajar masyarakat dan mudah-mudahan pandemi ini menjadi momentum yang betul-betul menyegerakan harmoni ya antara literasi sekolah, masyarakat, dan keluarga. Ini tidak sekedar jargon semata sehingga ini membutuhkan banyak sekali inisiatif teman-teman supaya ini bisa terjemahkan dalam program-program yang praktis dan realistis. Demikian mungkin Mas Heru, mudah-mudahan bisa lebih mengembangkan topik diskusi ini lagi ya dalam gerakan-gerakan yang lebih praktis. Mohon maaf apabila terlalu cepat paparan saya. Mudah-mudahan jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sofi atas penjelasannya. Kalau saya coba ramu, tadi Prof. Joko melihat aspek pendidikan literasi yang ada di dalam pendidikan masyarakat dan literasi yang ada di dalam peta jalan pendidikan. Tadi Bu Sofi sudah menerangkan seandainya pun ada peta literasi di dalam pendidikan, persoalannya adalah apakah sudah sampai kepada tahap mengakses literasi yang kritis untuk anak-anak kita di sekolah. Karena pada kenyataannya juga kita memahami bahwa barangkali yang ada di dokumen itu masih sebatas tadi pemberian akses dan kegiatan-kegiatan literasi belum sampai, harusnya sampai kepada literasi yang kritis. Tadi ada hal yang menarik dari Ibu Sofi kaitannya dengan learning loss ya. Barangkali muncul konsep learning loss ketika pendidikan ini kita hanya memetakannya di sekolah saja. Jadi dianggap kehilangan belajar karena tidak sekolah. Iya, betul. Iya, sehingga gimana pendidikan masyarakat barangkali ketika posisi pendidikan masyarakat dan literasi itu ditempatkan, kan ada satu komunitas-komunitas yang malah aktif, bisa jadi malah learning-nya tambah tinggi di situ. Karena ada satu buku yang menarik saya baru baca, judulnya Educated ya, yang ditulis oleh Tara Westover itu menceritakan tentang bagaimana dia tidak sekolah dari SD sampai SMA, tapi ketika masuk perguruan tinggi dan berhasil meraih gelar PhD. Ini kan artinya bahwa learning loss tidak semata-mata terkait dengan sekolah, karena bisa jadi di pendidikan masyarakat dan keluarga ada pendidikan yang penting. Nah, ini barangkali hal menarik yang nanti bisa kita diskusikan bersama. Nah, teman-teman semua, mohon maaf sebelumnya,
kami dari panitia sudah menghubungi Pak Saiful Huda, tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi. Kemungkinan beliau katanya sedang reses, jadi sedang turun ke lapangan. Jadi apabila nanti sampai akhir belum, setelah Kang Maman kita akan adakan diskusi langsung dengan teman-teman. Dan apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa menyampaikan di kolom chat, nanti saya akan bacakan. Nah, untuk Pamungkas, halo Kang Maman. Ya Mas. Oke. Untuk Pamungkas, nanti Kang Maman sengaja nih kami dari forum Kang Maman nanti di akhir itu biar gongnya nanti. Jadi kalau Prof. Joko tadi dari aspek analisis kritisnya, Bu Sofi dari literasi kritisnya, nanti Kang Maman dari aspek sebagai penasehat forum Taman kita akan menjabarkan bagaimana posisi pendidikan masyarakat dan literasi di dalam peta jalan pendidikan kita. Silakan Kang Maman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dikerjain oleh Henny dan Mas Heru, ditaruh di posisi setelah profesor dan doktor bicara. Jadi kalau apa yang saya sampaikan nanti cuma mereplikasi, ya dosanya Henny dengan Heru. Karena betul-betul akhirnya cuma mereplikasi nih. Saya membaca laporan panja Komisi 10 yang masa sidang ketiga yang dibaca juga oleh Pak Profesor Joko. Saya tidak menemukan sama sekali kata masyarakat, apalagi literasi masyarakat, kecuali di halaman terakhir sebelum daftar pustaka. Karena itu saya masih bingung, apakah peta jalan ada daftar pustakanya? Sehingga itu bukan peta jalan menurut saya. Itu baru muncul, kalimatnya baru muncul di antara halaman 200 dengan 258, 257 ke 258. Bahwa ada pemangku kepentingan yang harus dilibatkan, yaitu masyarakat. Tapi pemangku kepentingan itu tidak tersuarakan, tidak tertulis sama sekali dari halaman 1 sampai halaman 256. Itu yang menyedihkan, sehingga ya kalau peta jalan ini terbentuk, seharusnya kantornya Pak Samto dan TBM tutup aja. Nggak terwakili dalam peta jalan sama sekali. Sehingga untuk apa ada gitu loh, kira-kira seperti itu. Yang lebih muncul adalah mengglorifikasi tren 4.0. Betul-betul diglorifikasi tadi bahasanya Pak Joko, tapi di titik lain ada paradoks. Diglorifikasi tapi kemudian kita ditakut-takuti dengan yang disebut penumpang gelapnya, budaya popnya. Kita disuruh glorifikasi tapi kemudian ditakutkan dengan budaya pop, seolah-olah budaya pop itu bertentangan dengan Pancasila sama sekali. Nah, ini yang rada aneh buat saya. Kata kompetensi, kata karakter disebut betul-betul sedikit, muncul kata kreativitas itu pun sedikit, dan semua yang disebutkan Ibu Sofi Dewayani tidak ada di dalam peta jalan. Kenapa? Ya pendidikan masyarakatnya nggak disebut, sementara Mbak Sofi betul-betul menekankan soal pendidikan masyarakat, soal bagaimana supaya tidak terjadi learning loss, literasi loss, yang sebenarnya itu adalah tempatnya para pegiat literasi ada di situ, salah satunya. Kemudian apalagi bicara literasi kritis. Pak Joko menemukan 258 kata literasi kritis. Nggak ada satupun. Nggak ada satu kali aja, tapi bukan literasi kritis, literasi digital. Literasi digital, dan kemudian bagaimana mengkritisinya dengan mengharapkan supaya budaya pop tidak merusak. Jadi nanti jangan-jangan kalau kita baca bukunya Mbak Sofi, peta jalan ini pun adalah peta jalan yang pseudo peta jalan. Ini peta jalan yang palsu betul. Sepertinya peta jalan tapi bukan peta jalan. Karena apa? Nggak menyebutkan sama sekali target. Jadi berasyik dengan peta jalannya, lalu targetnya apa? Betul kata Pak Joko, saya tidak menemukan apa tujuannya. Manusia Pancasila atau pembelajar yang Pancasilais, atau manusia pembelajar seumur hidup yang Pancasilais misalnya. Apakah pendidikan itu selesai dengan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi? Karena begitu baca peta jalan ini, kayaknya berhenti di perguruan tinggi ya Pak Joko? Iya. Berhenti di perguruan tinggi. Lalu kemudian setelah itu nggak disebutkan.
Sehingga apa yang disebut dengan pembelajar seumur hidup nggak ada sama sekali. Kemudian 4C itu tidak juga tersebutkan sama sekali. Critical thinking yang diharapkan muncul dan muncul seperti yang disampaikan oleh Ibu Sofi, nggak ada sama sekali. Kayaknya Freire dan kawan-kawan musuh besar para pencetus peta jalan pendidikan Indonesia. Dianggap komunis mereka. Jadi nggak boleh muncul. Apa yang muncul di sana? Betul-betul langsung kita dikagetkan dengan pentingnya industri 4.0 dengan banyak istilah disebutkan demi untuk menjawab upaya reskilling dan upskilling. Apa reskilling dan upskilling pun tidak dibahas dengan detail. Jadi cuma akan dikasih lihat keterkaitan antara dunia pendidikan dengan dunia industri, dengan dunia kerja. Tidak ada sama sekali kemudian peran bagaimana pendidikan keluarga dan pendidikan masyarakat. Pokoknya harus mix, harus link and match dengan budi. Sehingga yang disebutkan berulang-ulang di situ adalah dunia pendidikan harus berhubungan dengan dunia usaha dan dengan dunia industri. Selesai. Petanya keluarga dan petanya masyarakat tidak muncul di situ. Nah, ini yang menurut saya kita betul-betul, kalau nanti saya jadi bicara tentang sebagai penasihat FTBM, nggak ada panduan sama sekali tentang mau kemana forum taman bacaan masyarakat misalnya. Kalaupun disentuh tentang literasi baca dan numerasi, yang disibukkan juga oleh teman-teman dan disebut tadi oleh Pak Samto, nanti akan masuk literasi khusus untuk anak. Lalu bagaimana peran FTBM dalam proses upskilling dan reskilling yang dimaksud dengan peta jalan pendidikan? Ada missing link di situ. Tidak ada sama sekali yang dimunculkan di soal tersebut. Jadi teman-teman TBM, teman-teman apapun sebutannya pendidikan masyarakat itu, betul-betul masuk ke apa yang disebut Sofi Dewayani. TBM juga bagian dari learning loss di dalam peta jalan pendidikan Indonesia. Betul-betul hilang. Betul-betul tidak dianggap ada perannya di situ. Ini yang buat saya menakutkan buat saya. Itu satu. Yang terakhir biar pendek saja, dia menyebut di situ tentang pentingnya penanaman nilai-nilai kebudayaan. Saya setuju. Tapi lagi-lagi saya mau tips saja Mbak Sofi dengan Prof. Joko. Kalau kita bicara tentang nilai-nilai kebudayaan, kita tarik ke Ki Hajar Dewantoro, itu lebih bisa hidup di masyarakat daripada di sekolah, daripada di dalam ruangan. Karena kebudayaan itu adalah proses di mana institusi pendidikan itu hanya mendukung proses kreasi dan proses eksternalisasi. Tapi kreasi dan eksternalisasi itu ada di masyarakat. Dunia pendidikan hanya sebagai institusi pendukung. Nah, kalau kreasi dan bagaimana berkreasi dan eksternalisasi tentang kebudayaan untuk membentuk kebudayaan itu di era 4.0 yang dia sebut sebagai kebudayaan 4.0 tidak didukung, ya bagaimana dunia pendidikan bisa mendukungnya? Sementara orang yang berproses di dalam situ tidak dikasih tempat. Ini yang menakutkan. Bagi kami orang TBM misalnya, kalau bicara tentang kebudayaan, kan bagaimana masyarakat itu harus bisa melakukan replikasi dan menciptakan urutan. Nah, kalau tidak ada peta jalan, bagaimana kita bagaimana teman-teman di lapangan melakukan proses replikasi dan menciptakan urutan misalnya. Ini literasi baca. Anak-anak kita untuk menghadapi 4.0, buku bacaan pertamanya apa, keduanya apa, ketiganya apa, keempatnya apa. Nggak ada peta jalannya sama sekali. Sehingga nanti yang asyik di kita, yang penting saling kirim buku saja udah selesai. Yang penting bukunya banyak, tapi apakah bukunya sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam Undang-Undang Sistem Perbukuan Nasional? Nggak ada sama sekali. Sehingga nanti takutnya teman-teman taman bacaan berlomba-lomba pada saling berkirim buku yang dia tidak butuhkan, tapi dia kirim kepada taman bacaan yang juga sebenarnya tidak membutuhkan. Karena sama sekali tidak ada panduan di situ. Jadi, kalaupun ada nilai positifnya, saya cuma menganggap bahwa TBM dianggap mampu dengan sendirinya nanti sebagai pencetus ide, pencipta nilai, dan pencipta sistem pengetahuannya sendiri. Tidak ada kaitannya nanti dengan peta jalan pendidikan Indonesia. Ini yang saya takutkan. Yang terakhir, di situ juga disentuh tentang pengembangan kebudayaan masyarakat yang ditujukan ke arah terwujudnya suatu peradaban yang katanya mencerminkan aspirasi cita-cita bangsa, dan karenanya budaya nasional adalah peleburan
puncak-puncak peradaban di seantero Nusantara. Pertanyaan saya cuma satu. Institusi pendidikan mampu melakukan itu tanpa keterlibatan masyarakat? Kalau itu terjadi, generasi loss, generasi yang gagap dalam literasi digital akan terjadi, yang kita sekarang hadapi. Contoh-contoh yang sederhana, bagaimana tragedi dijadikan bercandaan di peristiwa kapal selam, dan pelakunya bukan cuma orang-orang tidak berpendidik, yang belum berpendidikan, pelakunya pun bahkan orang-orang yang sangat berpendidikan, tapi kemudian kehilangan peta jalan tentang literasi digital itu sendiri. Jadi adalah kesempatan, seperti kata Pak Sarjono, kalau kita anggap ini sebagai kesempatan, teman-teman di FTBM dipandu oleh Pak Neron, ada Mas Joko, ada Mas Sofi, memasukkan betul tentang betapa pentingnya literasi masyarakat dan literasi keluarga kalau kita tidak ingin ada yang hilang dalam peta literasi kita, dan kemudian tidak justru terjadi hal yang sebaliknya. Kalau yang didefinisikan budaya pop itu adalah penyebaran hoax dan sebagainya. Saya kira itu aja sih Mas Heru, supaya kita ada waktu setengah jam untuk melakukan diskusi. Kalau ditanya pertanyaannya sesuai dengan judul, jawabannya cuma satu. Tidak ada sama sekali menyebut tentang partisipasi masyarakat. Tidak ada sama sekali di 258 dan 264 halaman yang ditulis oleh Panja DPR. Tadinya saya berharap Pak Saiful Huda bisa menjawab pertanyaan ini, tapi karena beliau tidak ada, mungkin kita bisa sampaikan ke sana. Kira-kira seperti itu, Mas. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kang Maman, atas analisis kritisnya terhadap peta jalan pendidikan tahun 2020-2035. Ini lebih menohok lagi, Kang Maman. Tepat sekali ditaruh di gongnya, Kang Maman. Jadi kami tidak ngerjain. Ini memang jadi formula yang tepat nih. Karena apa? Yang pertama, kita jadi melihat satu fakta dari analisisnya Kang Maman bahwa tidak ada diksi masyarakat dan literasi yang benar-benar ditaruh di situ. Kalau diksi dan diksinya saja tidak ada, berarti kan di dalam kerangka berpikirnya memang tidak ada. Karena diksi tentu saja mewakili pikiran. Kemudian terjadi paradoksal. Ketika pendidikan kita berorientasi kepada kebudayaan, tujuan utama ini kepada manusia yang berkebudayaan, tapi dua aspek yang dihilangkan adalah kebudayaan itu selalu melibatkan partisipasi masyarakat, tapi nggak ada partisipasi masyarakat. Yang kedua, kebudayaan kok malah dibenturkan dengan tujuan ketika pendidikan arahnya kepada industrialisasi. Itu kan tidak sesuai dengan khasanah kemudian budaya kita. Oke, itu Kang Maman penyampaiannya. Masih ada waktu 30 menit. Nanti kita ada sesi diskusi, sesi yang kedua. Nah, teman-teman semua, biar lebih efektif, karena di saya sekarang ada sekitar banyak pertanyaan, jadi akan saya bacakan. Jadi teman-teman yang akan menyempatkan bertanya ya untuk membahas persoalan ini bisa disampaikan di kolom chat, ditujukan kepada pemateri siapa, sehingga nanti bisa kita bahas. Oke, pertanyaan pertama. Ini ditujukan pada, saya tujukan ke Kang Maman. Kang Maman, dalam instrumen PISA itu hanya strategi pencapaiannya di Indonesia seolah hanya ditekankan pada pendidikan sekolah saja, sehingga kemampuan membaca sebagai salah satu indikator dilihat sebagai pengetahuan hanya sebatas merangkai kata-kata saja dibanding keterampilan di dalam memahami yang paling substansi. Nah, ini spirit yang ditangkap adalah kemudian pendidikan di sekolah itu hanya terkesan mengejar output saja, bukan kepada proses kita berliterasi yang sesungguhnya. Ini kenapa bisa demikian, Kang Maman? Mohon penjelasan dari Kang Maman. Saya pembicara terakhir pernah ditanya paling pertama. Iya. Ampun. Mas, pertanyaannya sederhana aja, tanya ke sekarang sekolah-sekolah. Apa hasil dari membaca 15 menit sebelum masuk kelas? Hanya tahu saja. Hanya tahu saja. Terjawab sudah. Bahwa apa yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa literasi itu adalah ngerti, ngerasa, ngelakoni, patrap trilokanya,
berhenti pada titik hanya tahu, belum sampai pada ngerti sekalipun. Oke. Jadi masih sebatas ini seremonial saja ya Kang Wawan. Yang penting memenuhi target, ada proyek 15 menit sebelum membaca itu dijalankan, lalu apa outputnya tidak ada. Sehingga apa yang dijelaskan oleh Pak Joko, Mbak Sofi, apa targetnya? Ya nggak ada. Dan itu akhirnya tidak ada dukungannya juga buat PISA. Dan kita lupa betul tentang pemahaman yang disampaikan oleh Patrap Trilokanya Ki Hajar Dewantoro. Kemana-mana saya kalau ke daerah nanya setelah membaca 15 menit, ada nggak menulis ulang? Ada nggak mengetes apakah dia memahami? Seperti Freire bilang, setelah kamu membaca, kamu memahami, kamu kaitkan dengan duniamu. Ada nggak? Nggak ada sama sekali. Anak aja udah selesai. Tanya anak itu besok, apa yang dia baca kemarin, masih aja dia ingat nggak? Nggak ada. Jadi di situ saja saya mengatakan, ya nggak ada perannya untuk peningkatan angka PISA kita. Kira-kira seperti itu, Mas Heru. Terima kasih. Oke, jelas ya. Saya pikir sudah memberikan penjelasan yang komprehensif. Oke, selanjutnya Prof. Joko, ada pertanyaan nih. Ini kayaknya tepat untuk Prof. Joko. Apa itu? Dari Cirebon, mohon pencerahan Prof. Joko. Seandainya di perguruan tinggi ada mata kuliah literasi, maka hal, komponen, atau kompetensi apa saja yang harusnya disampaikan di dalam mata kuliah tersebut, Prof? Ya, begini, di beberapa perguruan tinggi sudah ada pusat kajian literasi. Katakanlah yang dikembangkan, dirintis oleh Bu Tiwi ya, sahabat karibnya Bu Sofi ini, Mbak Sofi. Saya kira juga ada kegiatan-kegiatan ada. Saya perhatikan seiring dengan perubahan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu ada beberapa perguruan tinggi yang membuat ini paket literasi. Nah ini saya kira satu gejala yang baik lah sebenarnya untuk tingkat perguruan tinggi. Hanya tadi saya ingin ingin menambahkan ya peta jalan pendidikan ini peta jalan pendidikan negeri ini. Swastanya sama sekali nggak disinggung. PTS saja nggak disinggung sekolah swastanya. Jadi diskriminatif juga menurut hemat saya. Swasta yang jelas-jelas telah memberi kontribusi luar biasa pada proses pendidikan di Indonesia, mencetak manusia-manusia terdidik itu tidak tampak, bahkan satu terminologi pun tidak ada. Terminologi pun tidak ada. Jadi rasanya yang saya sebut parsial begitu. Tapi kalau kita ingin marah ya itu diskriminatif. Diskriminatif negeri yang swasta dianggap tidak ada atau yang non negeri. Padahal TBM ini semuanya swasta. Tidak ada TBM negeri. Jadi ya mesti harus diperbaiki. Nah kemudian kembali lagi kalau di perguruan tinggi, kalau perguruan tinggi negeri menurut saya beberapa saja. Justru perguruan tinggi swasta karena mungkin itu mainan baru, satu topik atau suatu isu yang kuat, itu lebih cepat menyambar ya, lebih cepat menyambar. Misalnya STKIP PGRI Ponorogo itu membuat perguruan tinggi literasi, ada sekolah literasi gratis dan betul-betul literasi gratis gitu. Nah ini sebenarnya sudah tingkat, jadi bukan hanya mata kuliah, tetapi juga sudah menjadi satu paket ya, satu keahlian tambahan atau keahlian kedua gitu. Nah kemudian apa yang dilakukan saya kira bisa melihat pada tayangan-tayangan saya mulai ya tentu ada dasar-dasar literasi, ada pergeseran perkembangan. Karena di dalam RPJMN itu sebenarnya sudah bagus ya menyebut budaya literasi. Tapi diksi atau terminologi budaya literasi ini sama sekali tidak tertulis di dalam dokumen peta jalan yang ada. Nah, ini juga ketidaksambungan ya. Nah, kalau itu dilakukan tentu mata kuliah budaya literasi itu juga perlu dilakukan. Nah, saya kira ini soal besar. Belum lagi teori-teori literasi, macam-macam literasi tadi. Nah, tentu tidak cukup hanya literasi kritis ya. Untuk menjadi betul-betul menjadi masyarakat yang hidup,
bisa berkiprah di dalam katakanlah masyarakat 5.0 atau revolusi industri 4, literasi kritis itu hanya sebagai umpak saja, sebagai landasan awal. Tapi meningkat dari itu adalah akhir-akhir ini yang disebut literasi kreatif dan literasi inovatif itu. Saya kira apa itu kawan-kawan bisa sepintas bertanya pada Google tapi ada buku-buku yang sudah mengarah ke situ. Jadi sebenarnya cukup banyak yang bisa dilakukan. Demikian juga saya kira mata kuliah literasi kritis itu amat penting selain literasi baru dan sebagainya, dan dimensi-dimensinya bisa lebih dikuak. Mbak Sofi sudah menekuni itu, tapi setahu saya kalau pikiran-pikiran Paulo Freire yang kemudian diteruskan sampai Henry Giraud, itu yang pokok dari literasi kritis itu sebenarnya bagaimana pergeseran cara berpikir mitis dan intransitif ke transitif itulah. Jadi misalnya tanda orang sudah berliterasi kritis itu ya memiliki cara berpikir transitif, bukan semi transitif atau intransitif, apalagi mitis. Nah ini kan dimensi-dimensi yang perlu dikuak lebih jauh. Bahkan saya berharap Mbak Sofi ini bisa menulis satu buku utuh tentang literasi kritis sampai menguak perubahan-perubahan cara berpikir dari membaca kemudian cara bertindak itu. Nah intinya sebenarnya kayaknya kita perlu collab nih Prof. Collab ya. Ya itu saya kira garis besar saja. Tapi saya kira sudah sewajarnya sekarang itu menjadi perhatian kita bersama. Kalau kemudian perkembangan terakhir ya, perluasan semantis dari makna literasi itu dari baca tulis itu sebenarnya bukan hanya baca tulis, tapi berkesadaran kritis, kreatif, inovatif yang disanggah oleh baca tulis dalam seluruh dimensi bidang kebudayaan atau keilmuan itu. Nah, paling tidak Fritjof Capra berpikiran demikian, melihat literasi sebagai satu kesadaran kemelekan atas informasi pengetahuan secara kritis kreatif untuk berbagai bidang kebudayaan kita. Nah, inilah saya kira yang membuat pusat kajian literasi, mungkin ada pusat kajian budaya literasi di perguruan tinggi, bahkan di bidang luar perguruan tinggi maksud saya jadi penting. Mungkin kelompok-kelompok diskusi terbatas yang lebih diskursif itu lebih mengedepankan wacana pemikiran itu bisa menggarapnya juga. Terima kasih, Mas Heru. Oke, Prof. Terima kasih sekali atas jawabannya. Ini jadi ada ide gagasan tadi dari Bu Indria tadi yang tanya. Kalau kampus biasanya ada pusat kajian bahasa, jadi ada pusat kajian literasi, gitu, Prof, lebih luas itu. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya buat Bu Sofi. Ini ada pertanyaan dari Riau, Bu Sofi. Pertanyaannya, kami di PKBM sedang menyusun kurikulum yang berbasis literasi di tingkat SMP dan SMA. Tapi terasa sekali begitu rendahnya pemahaman anak-anak terhadap hal-hal yang dibaca di dalam buku. Dan ini sangat berefek di dalam proses pembelajaran, khusus yang harusnya literasi menjadi pangkal pendidikan, tapi tidak bisa menjadi hal yang diidealkan. Untuk itu mohon pencerahan dari Bu Sofi terkait dengan kompetensi apa saja yang harus disampaikan di dalam modul literasi tersebut. Silahkan Bu Sofi. Ya, ini saya kebagian pertanyaan yang susah ini. Ya, bagaimana caranya itu selalu sulit ya, pertanyaan seperti itu. Tapi saya jadi ingat penelitian Brainsted ketika dia menulis menelurkan ide literasi autonomos dan ideologis itu. Dia meneliti kelompok petani di Iran ya yang tidak bisa membaca menulis huruf Latin atau huruf yang ketika itu identik dengan penguasa, tapi mereka menjadi petani yang memiliki daya tawar tinggi begitu karena mereka menguasai apa yang disebut dengan literasi fungsional. Nah,
selama ini anak-anak remaja kita ini diukur dengan tolok ukur literasi yang cenderung seragam ya di kurikulum, tetapi keterampilan mereka, daya tawar mereka, bagaimana mereka dibentuk untuk menjadi agen perubahan, itu sisi itu kurang diperhatikan. Jadi saya merasa di sisi itu kurikulum kita kurang berimbang ya, karena diukur dari segi penguasaan konten, dan kita tahu Indonesia itu merupakan negara yang mewajibkan peserta didik untuk menjadi malaikat ya, kalau mereka menguasai kompetensi inti itu sempurna sekali begitu kan, aspek sikap spiritual, sikap sosial begitu kan, kemudian pengetahuan dan keterampilan itu harus dikuasai semuanya, jadi sangat ideal. Nah, seperti petani Iran itu saya bayangkan seorang tidak perlu menguasai tahapan berpikir begitu ya, sama seperti yang diukur di sekolah, tapi mereka bisa berperan dan menjadi aktivis bagi masyarakat. Karena menurut saya satu dimensi dari literasi adalah aktivisme. Seperti pegiat literasi di sini, menurut saya kalau tidak memiliki semangat aktivisme, ya jangan melabeli diri literat begitu ya, karena itu sudah merupakan dua sisi mata uang, begitu tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi mungkin mendorong anak-anak remaja ini gitu ya, tidak apa-apa gitu ya, dengan apapun pengetahuan apapun begitu ya, yang minta mereka untuk melepaskan labeling dalam bentuk scoring gitu ya, kuantitatif yang diberikan oleh guru di rapot gitu. Tapi mungkin pegiat TBM bisa sama-sama mengenali potensi mereka begitu. Apa sih minat mereka? Bagaimana dengan potensi itu mereka bisa berkontribusi terhadap permasalahan masyarakat di sekitarnya? Apa permasalahan di sekitar yang mereka lihat, yang mereka bisa identifikasi? Apa permasalahan di dunia maya yang menarik perhatian mereka? Mengapa ini penting buat saya? Gitu. Bagaimana saya bisa berbuat? Nah, sisi aktivisme ini saya pikir juga sesuatu yang kalau saya boleh ya, saya ikut menanggapi pertanyaan buat Prof. Joko tadi, meskipun saya bukan berbasis di universitas seperti itu, tapi kebetulan saya juga diminta membuat modul untuk kuliah literasi. Tapi perguruan tinggi swasta ini memang Prof yang tidak disebut di peta jalan begitu ya. Aktivisme itu harus diselipkan dalam mata kuliah literasi untuk mencetak sebanyak mungkin pegiat literasi masyarakat. Ini penting sekali. Jadi selain mempelajari teori, misalnya di modul yang saya buat itu, saya minta mahasiswa untuk melakukan juga kerja-kerja pendampingan di masyarakat untuk merefleksi, menabrakkan begitu ya teori yang mereka pelajari dari buku-buku teori itu dengan kenyataan yang mereka lihat, praktik literasi anak-anak atau remaja yang mereka lihat, bagaimana itu tumbuh dalam konteks praktik yang mereka lakukan seperti itu. Dan mereka melakukan refleksi. Ini juga satu bentuk literasi kritis menurut saya. Jadi literasi kritis itu bukan sesuatu yang dipaksakan, tetapi sesuatu yang organik dalam kata literasi itu sendiri, begitu ya. Seperti juga kata-kata aktivisme, gitu. Kalau seseorang literat, saya pikir dia akan tumbuh pemberdayaan, penghargaan terhadap dirinya untuk melakukan sesuatu dan untuk menjadi agen perubahan. Menurut saya itu inherent dalam kata-kata literasi itu ya, dan memang tidak hanya berhenti di bawa-bawa buku di kampanye minat baca begitu ya, tetapi harus melakukan sesuatu yang lebih dari itu. Menurut saya kalau literasi itu tidak berdampak pada kemampuan kritis, itu belum literat. Itu kalau menurut saya, Mas Heru. Maaf ini kalau agak jargon. Pak Sofi udah pernah melihat contoh itu di dunia nyata di Indonesia ya? Apa itu? Praktik literasi masyarakat yang menabrakkan teori dan fakta dan diberi tempat. Sudah belum ya? belum, sepertinya belum. Saya berharap sekali bisa di lihat Jawa itu. Timur ada petani tapi ditangkap, diadili. Itu dia. Itu maksudnya ke arah situ, Mas Heru. Tapi aku takut dibilang provokator lagi. Karena dianggap mencuri patennya pabrik besar di Kediri. Ini gara-gara jargon diksi menciptakan manusia seutuhnya dunia akhirat, Mbak Sofi. Dia harus tahu semua. Dunia akhirat jadi malaikat deh. Makanya, bukan jadi manusia. Sorry mengganggu yang lain. Silakan. Itu nanti Kang Maman itu literasi surgawi nanti Kang Maman. Kayaknya ada pertanyaan Prof. Joko tadi di penyampaian menyinggung soal pesantren tuh sebagai satu basis penting di dalam pendidikan ya yang kurang diperhatikan di peta jalan itu ya. Padahal bukunya edukatif di dalam pendidikan membahas banyak
peran It's enough. Prof. Joko, ini ada pertanyaan kaitannya dengan pesantren, yaitu bagaimana dengan fenomena pesantren yang coba mengadopsi pendidikan sekolah, seperti sekolah-sekolah yang kemudian muncul di pesantren-pesantren. Kemudian di mana anak pagi sekolah, siang malamnya kemudian dia santri. Apakah pesantren ini, apakah pesantren di sini pesantren salafi, pesantren murni, atau pesantren yang beririsan dengan sekolah? Nah, Prof. Joko mungkin bisa menjelaskan pesantren salafi, pesantren murni, atau pesantren yang beririsan dengan sekolah. Silakan, Prof. Iya, saya kira ada variasi-variasi. Saya malah lebih tertarik dengan pesantren salaf. Pesantren salaf yang juga memberikan, mengadaptasi atau mencangkok, menginsersikan, ya, memasukkan program-program literasi itu menjadi bagian dari aktivitas para santrinya. Saya kira banyak. Nah, kalau sekarang muncul banyak penulis berlatar belakang pesantren, saya kira itu tumbuh dari ketekunan para pengasuh pondok di dalam mengajarkan atau melatihkan, memprogramkan literasi itu. Baik itu penulis-penulis sastra, ya, bidang sastra, maupun penulis bidang keagamaan, bahkan bidang sosial. Cenderung mereka tumbuh malah menjadi generalis-generalis yang piawai menulis itu. Saya kira tumbuh dari ketekunan itu. Yai Faizi di Madura, saya kira orang itu. Raidu Basa di Madura juga ketekunannya. Jadi ini pesantren salaf. Nah, memang pesantren salaf itu ada banyak juga yang sekarang mengelola sekolah-sekolah formal, ya, sekolah formal. Nah, saya melihat memang bebannya menjadi berlipat, kerja keras itu. Harusnya bisa saling mendukung apa yang sudah diberikan di luar sekolah ketika anak-anak itu sekolah, tidak dalam program-program pondok, bisa direkognisi menjadi bagian dari prestasi itu. Nah, kalau Pak, ada juga sekarang kan, ya, sebenarnya intinya sekolah, kemudian ada pesantrennya, gitu ya, ada makat-makatnya itu di perguruan tinggi kan juga banyak. Itu saya kira juga lebih telaten, lebih sabar mengembangkan program-program literasi. Yang sekarang terjadi itu kan kalau di program sekolah itu ketergesa-gesaan dan ketergegasan itu, ya. Baca 15 menit, 1 jam, ya dapat apa itu. Nah, kalau di pondok-pondok itu kan tidak. Itu satu. Yang kemudian ada yang di dalam teori itu disebut literacy coach, ya. Itu saya jumpai ada, karena pengasuh-pengasuh itu ketika sorokan, mengajarkan itu telaten, tekun, membimbing satu persatu. Nah, itu di sekolah yang nggak ada, gitu. Nah, ini kan sebenarnya saling mendukung. Nah, karena itu kalau kita menjumpai sekarang juga cukup banyak santri-santri literat yang tumbuh dari itu, dari pondok-pondok itu, kemudian menjadi penulis-penulis andal. Saya kira itu jalur lain dari pertumbuhan literasi. Kita harus berbahagia dengan itu. TBM memiliki kawan, Dikmas memiliki sebuah contoh institusi sosial pendidikan yang ternyata luar biasa di dalam membangun, mengembangkan, merawat budaya literasi itu. Ini yang harus kita masukkan. Kembali lagi, sayangnya belum masuk itu. Saya lihat, ya, belum masuk. Itu Pak Heru. Tapi kalau bebannya berat, ya, kalau menurut saya perlu diserasikan, disinergikan lebih kuat lagi supaya ada ruang yang lebih luas bagi para santri itu. Saya tetap percaya pemikir-pemikir literat yang menjadi penulis-penulis hebat itu, bahwa untuk menjadi penulis pemikir yang hebat atau bisa berpikir itu memerlukan ruang hening. Nah, kalau ruang heningnya ini kurang, saya kira juga tidak susah dicapai.
Menurut hemat saya, sekolah itu mengapa skor literasinya rendah terus dalam PISA dan sebagainya, ahli baca, karena saya kira salah satu tidak banyak ruang hening yang tersedia bagi anak-anak itu. Dan itu jelas menurut buku The Silo-nya Nicholas Carr itu. Kira-kira begitu, Pak El. Oke, terima kasih Prof. Joko. Saya udah dicolek nih. Ternyata udah jam 4 tepat ya sesi acara kita kali ini. Dan saya pikir tidak afdol apabila para pemateri tidak menyampaikan closing statement-nya ya terkait dengan peta jalan pendidikan kita ini. Nah, saya mulai dari Kang Maman. Ya. Biar profesor yang gonggeng. Kang Maman deh, mahir. Saya berterima kasih kepada Mas Ferdiansa dari Kemenko PMK yang langsung tanggap terhadap apa yang saya proteskan tadi. Mudah-mudahan diksi Taman Bacaan Masyarakat masuk lewat Kemenko PMK, Pak. Itu saya harapkan betul muncul. Yang kedua, tolong diingat, peta jalan ini sangat bias kota. Pertama, sangat bias kota. Yang kedua, ya kalau ada yang paham betul Montessori di situ, libatkan juga yang paham Ibnu Khaldun, supaya literasi di dunia pesantren pun terwakili di dalamnya. Jadi sekali lagi terlalu bias kota dan kurang memperhatikan hal-hal yang ada di daerah dan juga yang ada di pesantren. Plus tadi ada sih soal Montessori-nya, tapi kok PTS-nya dan sekolah-sekolah swastanya tidak tersebutkan ya. Padahal Montessori di Indonesia banyak masuk lewat pendidikan-pendidikan swasta misalnya. Jadi masih banyak bolong. Kalau melihat rencana yang dibikin oleh Kemenko PMK, saya dapat bocorannya, petanya ujungnya untuk menciptakan masyarakat yang literat, berpengetahuan. Tapi di perjalanannya tidak tersebutkan sama sekali masyarakatnya, Mas. Tolong dimasukkan, jangan cuma hanya tiba-tiba muncul menjelang ujung dengan GLN, GLS, dan GLM. Siap, Kang Maman. Tapi partisipasi oh ini Mas Ferdi yang langsung ya. Kira-kira itu ya, sih. Pak. Terima kasih banyak. Itu hanya gambar sekilas saja, Kang Maman. Ya. Kami sedang menulis deskripsi lengkapnya nanti. Oke, Mas. Titip kata TBM, Mas. Kasihan Nerotot nanti jadi pejabat, tapi Kang Maman, taman bacaan. Izin menambahkan juga. Jadi kami juga sedang mendorong Perpusnas ini juga terkait dengan revisi Undang-Undang Perpustakaan, karena tidak mencantumkan kata-kata TBM itu dari awal. Jadi hanya tiba-tiba muncul seperti pasal yang hilang gitu ya, di beberapa pasal tiba-tiba muncul dan tidak ada pengertian di pasal satunya. Nah, kita akan coba bagaimana menerjemahkan itu. Terima kasih, Mas. Tolong dititipkan bahwa apapun PKP harus sejalan juga dengan Undang-Undang Sistem Perbukuan dan juga Undang-Undang Perpusnas pun seperti itu. Apalagi sudah ada turunannya di PP 75 2019 tuh, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Mas Heru. Oke, terima kasih Kang Maman. Selanjutnya closing statement ke Prof. Joko, silakan. Wah, ini galak apa lunak ya? Saya ingin sedikit galak, padahal ya lunak ya. Menurut hemat saya, manusia berkualitas yang disebut dalam RPJMN itu harus disebut salah satu indikatornya adalah manusia literat. Dari manusia literat itulah saya kira bisa diturunkan menjadi tugas PMK ini nanti menumbuh kembangkan masyarakat literat itu. Nah, kalau itu kemudian dirujuk ke dalam pendidikan kita, peta jalan pendidikan kita, maka alangkah indahnya dan alangkah lengkapnya dan memenuhi dahaga kita semua jika profil pelajar Pancasila atau lulusan Pancasila itu ditambah ciri yaitu pelajar yang literat. Jadi
yang lain-lain mau berakhlak mulia, bergotong royong dan sebagainya, kalau sumbernya tidak literat bisa tersesat semua, berada di simpang jalan, ragu-ragu dan seterusnya. Jadi profil pelajar literat itu menjadi amat penting pada zaman masa akan datang, masa depan yang kita bayangkan itu. Nah, ketika keliteratan itu tidak hanya bergantung, bahkan sekarang porsinya lebih banyak di luar, seperti ini siapa itu sudah menyebut disrupting kelas sudah gulung tikar itu, maka yang disebut pendidikan masyarakat dan pendidikan keluarga itu menjadi penting, harus dikembalikan, diberi tempat terhormat di dalam peta jalan pendidikan itu. Kira-kira demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Djoko. Selanjutnya Bu Sofi, silahkan. Ya, wah keren sekali kalau bisa dirumuskan ya profil pelajar atau manusia literat versi Indonesia itu akan merangkum semuanya Pancasila. Ini bukan mengatakan bahwa itu lebih besar dari Pancasila, tapi indikatornya itu bisa lebih kaya sekali ya daripada yang kita punya sekarang begitu, dan itu sangat sesuatu yang kita butuhkan untuk masa ini. Karena ini mungkin juga terakhir, jadi saya ingin memotivasi saja teman-teman pegiat TBM yang saya yakin melakukan satu hal tanpa mempedulikan dokumen begitu ya, apakah diakui atau tidak, karena selama ini itu yang sudah dilakukan, terus berjuang di jalan sunyi, ruang sunyi tadi kan, yang disebutkan Prof. Djoko tadi kan, itu sangat penting sekali untuk kita bisa terus merefleksi dan berkarya begitu ya. Terima kasih Mas Heru atas kesempatannya. Saya ingin menambahkan kawan-kawan TBM, saya bersama Anda semuanya, mari kita terus bergerak. Ada dokumen atau tidak, kita terus bergerak sesuai dengan niat baik kita semua, mewujudkan masyarakat literat dan manusia literat itu. Menurut salah seorang pakar kebijakan publik, dokumen kertas itu tingkat keberhasilannya hanya 40%. 60% bergantung pada aktivisme kita. Dan aktivisme itulah ciri keliteratan kita. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mas Heru, ya, kalau TBM jadi parpol, capres dan cawapres kita Djoko Saryono dan Sofi Dewayani. Cocok gitu. Namanya partai literasi kan, Bapak? Iya, betul. Oke, terima kasih Prof. Djoko, Kang Maman, Bu Sofi atas diskusi kita kali ini. Berita yang saya baca dari Detik.com menuliskan tentang bahwa peta jalan ini sebenarnya masih punya ini ya, masih membuka atensi-atensi, masih membuka diskusi-diskusi untuk perbaikan lebih baik, lebih lanjut. Jadi saya pikir diskusi kali ini memberikan satu sumbangsi penting gagasan. Tadi juga sudah direspon sama Mas Ferdi. Semoga harapan kita apa yang kita diskusikan kali ini kaitannya dengan keberadaan literasi dan pendidikan masyarakat nanti ke depan bisa diserap aspirasinya jadi menjadi satu dokumen yang nanti akan membuat gerakan literasi semakin tidak sunyi dan tidak sepi, bahkan kadang merasa sendiri. Untung Prof. Djoko mau menemani gitu. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya saya serahkan kembali jalannya acara ke Mbak Darmawati. Halo Mbak Darma, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sepertinya ini adalah ngabuburit paling bergizi sepanjang hidup saya. Semoga juga kawan-kawan pegiat literasi merasakan apa yang telah kita diskusikan. Semoga sepertinya kehadiran Prof. Djoko, Kang Maman, dan Ibu Sofi memberikan energi tersendiri ya, energi terbarukan setiap mendengar beliau-beliau bicara. Kita jadi semangat lagi, semangat untuk tetap bergerak untuk memajukan literasi dan menciptakan manusia-manusia literat, insya Allah. Teman-teman, terakhir sebelum acara ditutup, saya ingin menyampaikan program TBM. Silahkan teman-teman yang belum mengikuti media sosial dari Forum Taman Baca, diikuti IG-nya, di Instagram, di Forum _TBM ya. Kemudian ada juga di laman
kami punya program rutin yaitu energi literasi dari rumah seperti yang teman-teman saksikan hari ini. Kemudian ada Aku, Buku, dan TBM yang merupakan acara live IG setiap Jumat pukul 14 sampai 15 waktu Indonesia Barat, dan Muhibah Dongeng setiap Jumat di minggu kedua dan keempat pukul 15.30, baik itu Zoom maupun YouTube. Akhirnya semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah, apalagi di bulan Ramadan. Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber yang telah berkenan hadir memotivasi kita. Apakah kita perlu foto bersama, Mbak Heni? Ya, sebelum itu dokumen ini dokumen penting Ibu Sofi. Ya, silahkan teman-teman diharap membuka video, kita foto bersama. Ya, baik Bapak Ibu hadirin, kita akan memulai sesi foto. Ada 4 slide. Saya akan mulai dari slide pertama. Silakan untuk membuka video. Saya akan hitung 3, 2, 1. Oke, slide kedua 3, 2, 1. Slide ketiga 3, 2, 1. Slide keempat 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Inilah akhir dari perjumpaan kita. Semoga kita masih bisa berjumpa di edisi literasi dari rumah selanjutnya. Kami sangat menantikan kalian kawan-kawan. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Semoga kita tetap sehat dan corona segera pergi sehingga kita bisa bertatap muka. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Terima kasih semuanya.